Memasuki musim kemarau, hutan dan lahan gambut di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah terbakar. Sudah 3 hari api membakar kawasan tersebut dan hingga kini api belum padam. Petugas gabungan bersama warga terus berjibaku memadamkan api yang membakar hutan dan lahan gambut di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Mereka menggunakan alat semprot dan peralatan seadanya. Namun baru area terluar yang bisa dijangkau petugas. Petugas kesulitan memadamkan api yang masih membara di bagian dalam hutan. Hingga saat ini terpantau ada 2 titik panas api di wilayah tersebut. Besar kebakarannya karena lahannya adalah lahan gambut. Ini sudah mulai kita coba padamkan dari kemarin. Ini sudah mulai terbakar dari kemarin siang dan sampai sekarang ini kita tetap berusaha memadamkannya. Memang beberapa wilayah di Kecamatan Arut Selatan, terutama di Desa Mendawai Seberang ini tanahnya gambut sehingga kita harus lebih waspada. Pemirsa, para pesepeda menyambut baik langkah Pemprov DKI Jakarta yang menyiapkan jalur sepeda permanen di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin. Dengan adanya jalur permanen ini, mereka mengaku lebih aman dan nyaman saat bersepeda. Meski masih dalam tahap uji coba, para pesepeda Minggu pagi sudah menggunakan jalur sepeda permanen di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat. Para pesepeda mengaku lebih aman dan nyaman bersepeda di dalam jalur permanen karena tidak bersinggungan langsung dengan kendaraan lain. Meski begitu, tidak sedikit juga yang lebih memilih bersepeda di luar jalur permanen. Mereka menilai jalur sepeda permanen yang disediakan cukup sempit, terlebih jika akhir pekan. Hari Minggu terlalu sempit, Pak. Tapi kalau hari biasa bagus sih untuk keamanan pesepeda ya. Karena pagi-pagi banyak sepedanya kencang-kencang itu. Tapi di sini bagus sih kalau hari biasa ya pagi-pagi, Pak. Sangat bagus sekali ya karena memfasilitasi untuk para pengguna sepeda supaya lebih aman dan lebih tertib. Semakin semangat lagi untuk bersepedanya. Sejumlah petugas Satpol PP bersama Dinas Perhubungan pun terus berusaha mengarahkan para pesepeda agar dapat berkendara di dalam jalur yang sudah disediakan. Jalur sepeda permanen ini rencananya akan membentang sepanjang 11,2 km dari Bundaran Hotel Indonesia hingga Bundaran Senayan. Uji coba jalur sepeda permanen berlangsung selama tahap penyempurnaan yang ditargetkan rampung pada akhir Maret mendatang. Dari Jakarta, Fikih Rian, Irian Syah Wahyudi, Gali Bagas, iNews melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menggandeng Polri untuk membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang sempat lumpuh karena pandemi. Keterlibatan institusi kepolisian diharapkan dapat mengawal kebangkitan sektor pariwisata di tengah masa adaptasi kebiasaan baru. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno bertamu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk bersinergi dalam penguatan dan percepatan pembangunan di 5 destinasi super prioritas. Menurut Sandiaga, sinergi dengan kepolisian perlu dilakukan, mengingat 34 juta masyarakat Indonesia menggantungkan hidup di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Arahan dari Bapak Presiden yang berkaitan dengan penyiapan 5 destinasi super prioritas. Ini yang akan kita lakukan langkah-langkah strategis agar penyiapannya ini 360 derajat, bukan hanya infrastruktur interkoneksi maupun jaringan, tapi juga dari segi produk-produk ekonomi kreatif dan calendar of events. Sementara itu, Polri berkomitmen akan mendukung dan mengawal program kerja Kemenparekraf, terutama di 5 destinasi super prioritas untuk membangkitkan kembali pariwisata Indonesia. Kita kemudian berdiskusi, kemudian untuk mensinergikan terkait program-program yang bisa kita lakukan untuk melakukan percepatan dan penguatan terhadap 5 destinasi super prioritas. Kapolri memastikan pihaknya telah melakukan peninjauan langsung sejumlah destinasi wisata, khususnya terkait pengamanan wilayah dan sosialisasi protokol kesehatan di tempat wisata. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, takut jarum suntik seorang jurnalis di Surabaya, Jawa Timur histeris saat divaksin. Sementara di Kendal, Jawa Tengah, pemadam kebakaran juga ketakutan saat akan divaksin.
Inilah ekspresi salah seorang jurnalis yang takut disuntik karena fobia dengan jarum. ...442 pekerja pers di Surabaya menjalani vaksinasi virus COVID-19 yang dikoordinir Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur dan kelompok kerja wartawan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah provinsi setempat. Vaksinasi COVID-19 ini disambut baik kalangan jurnalis. Alhamdulillah, nggak sakit. Nggak kerasa, ini kecil kali Mas ya. Sebelumnya ada persiapan nggak? Sebelumnya sarapan aja sih sama istirahat yang cukup. Harapannya apa ini Mas? Ya, mudah-mudahan masyarakat juga mendukung program pemerintah ya. Mudah-mudahan vaksinnya juga lancar, nggak hanya untuk kami yang bekerja di media, tapi juga untuk masyarakat Indonesia semuanya. Bisa cepat selesai COVID-19. Di Kendal, Jawa Tengah, seorang pemadam kebakaran juga ketakutan saat akan disuntik. Petugas damkar ini pun didampingi rekannya saat vaksinasi. Dengan vaksinasi COVID-19, diharapkan para pelayan publik ini memiliki imunitas yang lebih kuat. Terlebih, pekerjaan mereka kerap bersinggungan dengan masyarakat luas. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Hingga siang tadi masih tercatat jumlah penambahan sebanyak 5.560 kasus baru di Indonesia. Ya pemirsa, berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini tercatat 1.334.634 kasus terkonfirmasi, sementara 1.142.703 sembuh, sementara total yang meninggal dunia mencapai 36.166.